Alhamdulillah ya Allah. Kenapa ada apa? Enggak. Ya Miss, Hah? lagi live ya? Iya, ada apa? Oh, oke. Aku mau nanya, Masya Allah, udah WhatsApp dari kapan nungguin jawabannya. Ini, aduh, gemeter deh. Nggak jadi tak angkat loh, tak matiin loh nanti teleponnya ya. Jangan. Kaget kirain nggak diangkat. Ini tadi bismillah, semoga bisa dari tadi siang. Oke, kenapa? Oke, gini deh. Aku mau nanya, Miss. Dulu kan 2003 kan aku pernah ke Hong Kong. Kerja satu majikan selama 6 tahun kurang 3 bulan. Kalau dulu kan saya nggak ada pengalaman lah sama waktu itu kan ada gaji under ya, Miss. Betul. Terus singkat cerita yang tahun pertama saya under gitu kan. Terus singkat ceritanya 6 tahun kurang 3 bulan saya diputus kontrak sama majikan. Terus saya tanya alasnya kenapa gitu kan. Ini pengganti kamu dari Filipina lebih cepat datangnya. Oh yaudah nggak apa-apa, yang penting kamu kasih surat dari saya alasannya yang bagus ya gitu kan. Nah habis itu dari awal kan udah perjanjian ada long service ya, Miss. Pokoknya intinya setelah itu rame lah ya. Jadi terus saya nggak pulang ke Indo, saya naik ke labor tuh untuk masalah underpay sama long service sama libur-libur yang nggak dikasih kan, Miss. Pokoknya singkat cerita 2008 kalau nggak salah April deh saya pulang, itu saya nggak sempat naik ke itu. Majikan minta damai, kompensasi dikasih, otomatis saya udah selesai masalah, saya pulang. Nah, yang saya tanyain, saya di imigrasi pas saya pulang sih nggak ada masalah sih, Miss. Untuk rekod saya seandainya saya masuk ke Hong Kong lagi, bagus nggak ya, Miss? Setelah yang saya nganu majikan itu minta hak saya gitu, terus majikan damai gitu. Ya saya rasa nggak ada masalah ya Mbak ya, karena kan cuman kan nggak jadi ke labor selesai kan, nggak sampai ke labor selesai kan, nggak ada masalah. Majikan minta damai gitu, 3 hari mau sidang, majikan minta damai gitu. Nggak ada masalah cuman, saya rasa. Masanya pengen lagi ke Hong Kong, Miss. Boleh. Umur berapa sih sekarang ya? Saya mau udah 43, Miss, masih 43 ya? Masih muda, 43 masih muda ya. 43 masih muda, boleh. Ya kendalanya itu apa, sama anak saya yang kecil nggak diizinin gitu kan. Gimana ya, Miss? Ya kalau sama anaknya nggak diizinin ngapain ke luar negeri saya? Bukan gitu, Miss, suami saya habis ketipu. Maksudnya ketipu apa? Diajak bisnis gitu. Terus? Uangnya dibawa kabur. Aduh, terus? Ya orangnya gak tau kemana, Miss. Oke. Terus waktu itu kan suami saya kerja, Miss. Waktu itu dia pinjam uang di bank 4,5. Itu uang dibawa kabur semua. Terus saya pikir maksudnya sekarang saya kan punya anak 2. Yang pertama udah mau masuk SMA. Saya mikir untuk 3 tahun kemudian kan dia paling nggak insya Allah kuliah gitu kan. 3 tahun kan cepet ya, Miss. Maksud saya ingin keringanin beban keluarga gitu loh. Suami saya alhamdulillah masih kerja. Untuk gaji dia ya dari awal yang kita nggak punya hutang, harus mengencangkan ikat pinggang gitu loh, maksudnya yang sekarang, Miss. Tuh maksud saya nanya gitu, kondisi saya yang dengan record yang seperti itu waktu pas pulang gak sampai ke labor sih gitu tuh, untuk masih ada kesempatan enggak gitu loh. Saya rasa nggak ada masalah ya, karena kamu cuman komplain aja dan majikanmu sudah membayarkan, kan tidak ada kasus lain, kamu bukan kriminal ya. Karena untuk komplain itu kan kamu tidak melakukan kriminal pencurian atau pencucian uang, sayang. Jadi nggak ada masalah seharusnya. Ngerti? Ada masalah ya, Miss? Seharusnya tidak ada masalah, sayang. Gitu ya. Cuman ya itu saya masih namanya saya cuma orangnya lulus aja, cuma takut gitu kan, apa saya ada masalah enggak. Saya kan ya mungkin majikan juga nggak terima sih waktu saya mau naikin ke labor gitu dulu.
Ya intinya kalau kamu pingin keluar negeri, harus mantapkan hatimu. Jangan sampai nanti nyampe Hong Kong 1 bulan 2 bulan dengan alasan anakmu kamu balik ke Indonesia, bukannya beban terkurangi tapi hutangmu semakin banyak. Ngerti? Itu Miss, makanya saya masih mikir-mikir gitu. Cuman saya kalau yang tadinya kita ekonomi bagus, terus sekarang harus ikat pinggang, harus mulai nyicil, terus uang itu nggak tahu kemana. Karena kan Miss Yuni selalu bilang sayang, karena itu Miss Yuni selalu bilang, saat kita dipengaruhi orang untuk melakukan bisnis yang kita tidak pernah tahu, kita sedang dimanfaatkan oleh orang. Karena itu Miss Yuni ngelarang kalian bisnis telek-telekan. Seandainya kamu baik-baik aja, tidak bisnis, tidak tamak dengan keuntungan yang lebih besar, hari ini kamu akan baik-baik aja. Karena orang-orang sekarang ini nipunya dengan acara bisnis telek. Iya kan? Iya, Miss. Nggak peduli kamu ada di manapun. Itu saya awalnya nggak tahu, Miss. Iya, saya ngerti. Karena itu orang kalau orang mau bisnis tuh deket banget. Yus, besti, sohib, telek. Kamu ngasih uang udah ambiar. Mereka nggak akan punya kasihan sama kamu. Alah, jangan percaya dengan bisnis. Wes usaha dewe, buka bisnis dewe. Nggak ada orang itu pingin memperkaya kamu ini. Sekarang Miss Yuni nih punya bisnis ngajak kamu. Aku pingin kamu sogega, ndopok, ndok ngapusi, belgendes tai kucing. Yang pasti saya pingin kaya sendiri. Saya nggak mungkin bawa kamu kaya. Logika dipakai. Nggak ada. Itu, Miss. Surat-surat berharga udah saya singkirin ke rumah orang tua saya, Miss. Itu yang benar-benar saya masih, alhamdulillah saya masih ada dilindungi gitu, jadi nggak habis-habisan gitu. Iya, makanya sekarang kamu coba kondisikan dengan keluargamu, apakah diizinkan atau enggak. Nanti cari Miss Yuni kalau keputusan sudah ada ya sayangnya. Oke, oh ya satu lagi Miss, aku kan dulu pernah punya temen, cuman saya lupa namanya, cuman ingatnya ya ini orang Blitar gitu. Saya udah pernah coba cari di Facebook, share foto dia, belum ketemu. Siapa tuh Miss Yuni bisa bantu itu. Dia teman saya Miss, bukan, nggak ada urusan yang jelek-jelek, nggak ada ya Miss. Pure teman saya dari awal, saya nggak tahu apa-apa di Hong Kong, dia yang nolong saya gitu. Itu Miss, saya kehilangan kontak sama dia udah. Dari sekarang anak saya udah 14 tahun, berarti udah lebih dari 14 tahun Miss. Bisa bantu nggak ya? Satu, hari ini kamu susah, nggak usah cari temanmu. Gitu. Kenapa? Mau cari dia? Nanti dikirain cari utangan atau apapun. Susah dihadapin sendiri, nggak usah cari teman. Jadi malah petaka nanti malah, nggak usah. Ini udah dari awal saya pulang ke Hong Kong. Iya, apapun namanya, apapun namanya sayang. Pegang prinsip, jatuh sendiri, berdiri sendiri. Karena kebiasaan orang-orang yang nggak ada kabarnya tiba-tiba nyari, itu biasanya nyari utangan. Loh, Miss Yuni berbicara apa adanya. Udah, kamu punya masalah sekarang, nggak usah curhat sama temanmu. Ujung-ujungnya utang. Ngerti? Malah bukannya dapat utangan, nanti kamu ketipu lagi. Miss, kalau seperti saya ini, saya sebenarnya dilema sih ya. Saya kepengen ngebantu ekonomi bangkit lagi, tapi berat di belakang anak saya yang masih usia 8 tahun itu, sama suami emang dia masih berusaha untuk gimana caranya untuk balikin keadaan lagi gitu kan. Emang suami masih butuh support saya. Itu lebih baiknya gimana ya, Tapi saya mungkin saya belum bisa ikhlas sepenuhnya, belum. Yang tadinya kita jalannya baik-baik, sekarang kita harus tersendat, pelan, sabar gitu. Ya, itulah yang namanya teguran, sayang. Tuhan itu kasih teguran bukan hanya di kesehatan, di keuangan juga. Ya, itu teguran. Jadi kalau kamu enak aja kan paling kaya kamu, sayang. Ya, orang kan ada naik turunnya. Apakah saat naik turun ini posisi kalian masih baik-baik aja? Itu kan semua dari kalian. Anak umur 8 tahun itu masih bisa ditinggal daripada anakmu SMA anjal sana anjal sini. Mumpung masih kecil, kamu bisa meninggalkan dia. Dia masih belum tahu apa-apa. Iya sih, Miss. Itu semua terpulang dari kamu. Terpulang dari kamu. Mana satu yang hatimu kamu mantapkan? Jadi, ntar kamu pikirkan lagi deh. Harus bener-bener mantepin dulu ya. Jadi saya juga
Soalnya udah pernah ke Hongkong ya kayak gitu sih, keras gitu, harus kuat Makanya, mental gitu. makanya saya bilang jangan atas dasar itu aja nanti sampai sini 1 bulan 2 bulan bukannya menyelesaikan masalah malah nanti nambah masalah. Pikir baik-baik dulu. Iya Miss. Makasih ya Miss, ya Yo, Allah. I love you. Makasih ya Miss, sehat-sehat Yo, tadi ya. yo, terima kasih. Kenyataan ya teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta. Ada salah satu teman saya itu tiba-tiba curhat sama saya gini, Yun, kamu ingat nggak Yun ini Yun? Ingat, kenapa? Lama nggak nyari aku. Telepon saya tiba-tiba curhat cari utangan duit. Ya saya ngomong, nggak ada itu orang-orang yang telepon saya nyari saya. Curhat deh awakmu mau konten nih modar lan bolomu jadi piye tuh arek-arek iki. Jadi bolo-bolo saya itu telepon saya nggak tuh kok level ora Yun we. Ora ngopo? Ya ora aku ya curhat no. Alah mah aku curhat ra entuk duit teko awakmu no. Paling nganti utang no. Jadi bolo-bolo saya itu teman-teman kental saya telepon itu ngonten ora Yun? Enggak, aku lagi mangan. Yun gini. Aku utang. Ini mau konten Yun. Alah iya aku muni ngono. Kanca kental utang ya ora iso no. Ora tau tanya kabar teko-teko utang ya wis ora masuk ndek konsep. Kecuali kamu setiap hari bertemu sama saya terus teleponan, halo Yuni, bagaimana kabarnya yang menghujat itu Yun? Hatimu sekuat nggak Yun? Terus mari ngono, Yuni, bagaimana kabarnya Yun? Hari ini gimana Yun? Di mana? Ngono ku yo wajar kayaknya utang aku. Telepon mek gur tako utangan ya ora, ablok langsung. Ora koncoan ya ora pateken. Wong selama ini kamu tidak pernah mencariku. Giliran kowe gak ada duit golek ya aku mau pikir kene iki bang pletik. Hah? Ya ora ngono konsepe bolo. Aku ya padha karo awakmu cengar-cengir ra ndek dhuwit. Sanging aku guyang-guyu ning media sosial iki ben gak delokne wong-wong. Ya ora konsepe awakmu sapenake dhewe anjal sana anjal sini. Giliran gak ndek dhuwit ditagih engko kowe lebih sadis teko aku. Langsung buat status saya itu masih ingat banget. Pernah nyili duit TKW sampai aku dhewe dielek-elek sampai telek-telek dibongkrah-bongkrah. Ora koncoan, ora pateken. Alah ben, mau rekam, mau sampai nih dia wonge ben. Ngombe sik Bu, iya Mbak. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Ternyata lambe saya kalau gacor itu, aduh suka